YouTube News adalah .chnl.kami yang apa adanya, mohon dibantu subscribe, like, komen dan share, agar channel kami berkembang, terima kasih. Bang Adrian menanggapi pidato Prabowo perihal raja-raja kecil. Bang Adrian bilang pidato Prabowo membuat rakyat gelisah. Dan semua jadi berasumsi beragam. Dan Bang Adrian mengutarakan dimaksud raja-raja kecil yang pasti bukan dari pihak PDI Perjuangan. Kita simak videonya. Kenapa dia dianggap menjadi raja kecil? Berarti dia punya power dong. Dia punya kekuatan dong. Kalau raja berarti dia punya rakyat dong. Kalau kita mau tafsirkan. Gitu loh. Mungkin nggak kemudian misalnya mereka yang tidak punya rakyat dianggap atau disampaikan sebagai raja kecil. Kalau begitu maka bisa lebih sempit lagi nih. Ketika analisanya raja kecil atau raja besar pasti punya rakyat. Pasti dia memimpin. Kalau dia tidak memimpin sebuah kelompok rakyat, sebuah komunitas rakyat, maka dia tidak disebutkan sebagai raja. Oke, siapa itu? Ya diidentifikasi saja. Siapa yang memang dianggap punya rakyat. Jadi sebenarnya gampang tanpa harus menyebut nama. Arahnya kemana? Misalnya begini. Bung Rocky tiba-tiba jadi bagian dari birokrasi itu. Tapi dia nggak punya rakyat. Dia tidak memimpin siapa-siapa. Dia hadir sebagai seorang profesional saja. Bisa nggak kita sebut sebagai raja kecil? Nggak bisa. Nggak ada raja tanpa rakyat. Gitu loh. Artinya bahwa kalau disebut raja kecil pasti dia punya rakyatnya dalam tanda kutip ya. Nah hal seperti itu semakin mempertegas arahnya kira-kira ke siapa. Itu biasanya orang yang diterima di sana, orang yang diterima di sini. Dia bisa bilang A ke sana tapi bilang B kemari. Dia bisa bilang C ke sana. Dia bilang, kalau PDI Perjuangan nggak mungkin. Nah siapa itu? Itu kan kita nggak bisa sebut namanya. Hah? Gampang. Bisa Pak Rocky sampaikan nanti. Oh bisa disampaikan. Itu loh. Pasti disampaikan. Nah yang seperti itu. Nah kalau kita menafsir-nafsirkan misalnya rumit. Saran saya untuk pidato-pidato berikutnya. Presiden sudah fokus aja. Bagaimana problem di birokrasinya telan sendiri. Nggak perlu diumumkan keluar. Ketika dia umumkan, orang akan lihat. Nggak masyarakat Indonesia, nggak politisi Indonesia, seluruh negara akan lihat ada yang sedang tidak bagus dalam sana. Ketika dia bilang ada raja kecil dalam birokrasi, dia sedang mempertontonkan, saya punya kelemahan loh di kabinet saya. Di birokrasi saya ada kelemahan. Ada orang yang malah nantang-nantang. Ngapain? Ngapain sebagai presiden dia mempertontonkan kelemahan komposisi birokrasinya pada orang lain. Ada gunanya? Nggak ada. Ada yang mau ngadu domba saya dengan Jokowi. Istana semua bisa diadu satu dengan yang lain. Kenapa? Ada kompetisi di situ. Ada rivalitas di situ. Angkanya nggak kecil loh, Rey. Angkanya ini bukan berebut duit di pasar. Bukan berebut duit di terminal. Yang diperebutkan apa? Sumber daya alam yang sangat besar. Hutan-hutan, kayu-kayu, kebun-kebun. Kompetisinya lebih mengerikan. Itu loh. Nah, apakah mungkin orang yang tidak terlibat dalam kompetisi istana itu akan disebut ngadu domba? Ya nggak mungkin. Yang mau ngadu domba pasti punya kepentingan. Kepentingan apa? Ya berebut sumber daya alam, berebut akses ekonomi, berebut anggaran, berebut APBN dan sebagainya. Kan begitu. Nah, kalau kemudian Prabowo tidak memperbaiki pidatonya, saya takutnya ketika dia pidato lagi, itu kita gelisah lagi. Rakyat gelisah lagi. Sementara menurut saya, oke, kita jujurlah. Ada utang jatuh tempo yang sangat besar. Ada beban ekonomi yang sangat besar. Ada kemudian APBN dan pajak yang terus berkurang. Udah, Presiden fokus di situ. Ketika kamu bicara tentang adu domba, kamu tidak sadar bahwa kamu ada dalam lingkaran puncak kekuasaan. Yang dikelilingi dan sekian banyak orang yang punya kepentingan. Ketika kamu berbicara ada raja kecil yang tidak patuh pada saya, kamu sedang mempertontonkan ada kerapuhan dalam lingkaranmu. Bagus buat sebuah pemerintahan? Enggak bagus. Nah untuk teman-teman yang kemudian membuatkan
materi pidatonya, jangan lakukan itu lagi. Sudah, fokus Presiden berbicara tentang angka-angka kemakmuran, hutang, bagaimana menjawab ini segala macam, itu saja. Gak usah yang lain-lain, biar rakyat punya harapan. Bagaimana kemudian rakyat mau berharap ketika Presiden bilang ada raja kecil di birokrasi saya. Bagaimana kemudian rakyat punya harapan ketika Presiden bilang ada yang mengadu domba saya. Gitu loh. Walaupun sebenarnya kalau kita bilang yang menjadi problem dari Jokowi ini apa? Dia tidak punya perwakilan satu orang pun di parlemen. Harusnya Presiden bernegosiasi, pemerintah bernegosiasi dengan parlemen, bukan dengan orang di luar parlemen. Jadi kalau kemudian orang katakan seperti itu, saya katakan seperti itu mau memisahkan Jokowi sama Prabowo? Tidak, tapi itulah ketatanegaraan kita. Itu loh. Bagaimanapun juga dalam soal anggaran, yang harus duduk itu banggarnya PDI Perjuangan, banggarnya Golkar, banggarnya PKB, ada banggarnya Jokowi? Enggak ada. Enggak ada. Oh, pernyataan Adian mau memisahkan Jokowi dan Prabowo? Enggak, ketatanegaraan kita begitu kok.